yaitu dengan tema fikih, kitab Safinatun Najah, yang mana kita sudah pernah sebelumnya mengkaji kitab ini, kitab Safinah. Waktu itu masih di kajian GoPlay ya, dan itu udah lama banget, 2 tahun yang lalu mungkin. Itu dulu udah sampai bab sholat. Bab sholat, ketika pengen masuk bab sholat, tertunda karena GoPlay-nya udah habis. Maksudnya udah habis kontraknya ya teman-teman. Jadi nggak jalan lagi, nggak lanjut lagi. Akhirnya kajian kita tertunda dan berhenti di tengah-tengah, nggak sampai selesai. Seperti itu. Dan sekarang, insya Allah kita akan mulainya lagi. Walaupun setiap malam Jumat kemarin itu kita ngajinya kitab Usfuriyah. Kitab Usfuriyah itu yaitu menjelaskan tentang kisah-kisah ya dalam satu hadis. Dari hadis tersebut lalu dikisahkan atau dijelaskan hikayatnya, ceritanya atau kisahnya ya yang bertentangan dengan hadis tersebut. Nah sekarang kita insya Allah akan seling-selingan. Selain kita ngaji hadis, selain kita ngaji hikayat, kita juga ngaji fikih, karena fikih itu sangat sekali penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita nggak ngaji fikih, ya akan rusak ibadah kita. Kalau kita nggak ngaji fikih, kita nggak paham fikih, maka akan rusak juga sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain. Karena fikih itu sangat penting dalam kehidupan. Ya, setiap kita melaksanakan ibadah, maka ibadah tersebut itu pasti berkaitan dengan ilmu fikih, yaitu pasti akan saling membutuhkan. Kalau kita ibadah nggak pakai ilmunya, maka mardudun latuk balu, tidak akan diterima atau bahkan ditolak ibadah kita teman-teman. Makanya Baba inisiatif pengen ngaji fikih supaya teman-teman di antara kita masih banyak sekali yang masih awam ya tentang ibadah, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara apalagi wudhu, sholat, bersuci dan lain sebagainya, semuanya istinja ya. Terus puasa juga sama tata cara ibadah-ibadah yang lainnya juga seperti itu. Dan di kitab Safinah ini adalah kitab yang paling mendasar, kitab yang paling awal. Ya, makanya kalau misalnya di pondok-pondok pesantren itu setiap kali ada pembelajaran pembelajaran awal, pembelajaran baru lagi gitu ya, atau kayak santri-santri baru masuk lah gitu ya, itu pasti kebanyakan anak-anak baru atau anak-anak santri, atau bahkan bukan hanya yang baru aja, yang sudah lama pun, itu pasti di pondok pesantren manapun, kalau dia pondok pesantrennya kitab, dikaji kitab Safinah ini atau kitab fikih ini, karena memang ini mendasar sekali ya. Kalau sudah Safinahnya sudah paham, Safinahnya sudah tamat, baru nanti lanjut ke Kasyifah. Kasyifah saja itu syarahnya kitab Safinah. Ini syarahnya kitab Safinatun Kasyifah saja. Setelah dari Kasyifah lanjut lagi ke Takrib namanya. Setelah dari Takrib lanjut lagi ke Fathul Qorib. Di Fathul Qorib lanjut lagi, itu Fathul Qorib itu syarahnya Takrib. Lanjut lagi kalau paling atas itu paling tinggi itu kitabnya para kiai, para asatidz, para orang-orang yang sudah alim ya, yang sudah tinggi ilmunya, sudah dia sudah tamat Fathul Qoribnya, sudah tamat Takribnya dan sebagainya, ngajinya nanti lebih tinggi lagi fikihnya, yaitu namanya Fathul Mu'in. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya teman-teman semua kitab fikih ini. Dan sekarang yang pengen kita kaji lagi dari awal adalah namanya kitab Safinah. Safinatun Najah. Safinah itu artinya kapal ya. An-Najah. Najah itu ya kapal lagi ya. Safinatun Najah. Safinah itu namanya Safinah itu kapal ya, kapal laut. Jadi kita kayak menyeberangi lautan agar kita sama-sama menuju tujuan kita untuk selamat dunia dan akhirat. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, nggak lama lagi kita insya Allah akan langsung mulai aja.
maafin lagi, sekali lagi minta maaf, minta dimaklum, kajian kita malam hari ini terkendala. Tapi kalau misalnya di Zoom, teman-teman nggak bisa sampai malam ini teman-teman nggak bisa sampai 386 peserta. Karena hanya terbatas 300 peserta aja. Nah, untuk itu makanya Bapak pengen sampein sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pengen sampein sebelum kita ngaji, ini penting banget. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga paham, teman-teman juga mengerti, teman-teman juga menyadari, begitu ya. Maksudnya memaklumi juga. Ini Bapak akan sampaikan betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Betul-betul dari hati Bapak yang paling dalam. Sebentar, pakai peci dulu biar enak. Suaranya jelas gak? Halo? Jelas gak, aman? Jelas ya. Sebentar. Oke, jadi gini teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Bapak pengen sampein ke teman-teman semua bahwasanya Bapak minta doanya. Minta doanya karena apa ya? Waduh. Deg-degan nih. Jadi gini, alhamdulillah kan kita udah kemarin-kemarin, minggu-minggu yang lalu dan minggu-minggu sebelumnya kita sudah berjalan lagi, alhamdulillah. Kajian kita mungkin sudah masuk bulan yang ke-3 atau ke-4 ini ya. Udah lebih lah, kayaknya udah lewat lah ya. Atau ke 5 bulan gitu. Setelah kita kemarin itu vakum sampai setahun lebih ya. Karena memang dulunya kita kan ngajinya di GoPlay, di kajian GoPlay. Nah, makanya kenapa berawal nama sebutan Baba juga ya, karena emang dari teman-teman kajian juga kan, dari kalian juga gitu. Nah, dan ibaratnya Baba tuh nganggap kalian tuh ya seperti kayak ya udah anak-anak kajian gitu. Kenapa dipanggil Baba-baba gitu ya, lebih supaya lebih enak aja manggilnya. Ini tapi Baba fake, belum resmi babanya. Oke, jadi gitu. Dan 1 tahun kita vakum waktu itu, dan alhamdulillah kita sudah mulai lagi, ngaji lagi. Dan kita ngaji dengan kitab yang berbeda, Usfuriyah kitabnya. Kitab hadis, kitab hikayat. Udah berjalan 5 bulan. 5 bulan ya kalau nggak salah ya. Atau berapa bulan? Admin, ada yang ngitung nggak? Berapa bulan sih? Atau 3 bulan? 4 bulan, Pak. Pak. Mbak. Hah? 4. Oh, Dari udah 4 September bulan. kan ini. September ya? Iya. Oh, September ya. September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya, masuk ke bulan yang kelima lah sekarang. Alhamdulillah. Dan Baba ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah istiqomah, yang sudah setia. Luar biasa, Masya Allah. Kalian yang udah setia, sarangnya udah dari Baba. Baba sayang banget sama kalian, Baba cinta banget sama kalian. Baba betul-betul apa ya, ibaratnya bersyukur, alhamdulillah gitu kan. Kalian masih pengen ngaji sama Baba gitu kan. Secara kalian yang istiqomah gitu, Baba senang banget, luar biasa senangnya, nggak tertolong.
Karena ini adalah wadah untuk kita semua, ini kajian untuk kita semua, kita sama-sama belajar, bukan berarti Babak menggurui. Halo, kok hilang? Bukan berarti Babak yang paling pinter, bukan berarti Babak yang paling bisa, enggak. Tapi kita di sini ngaji bareng-bareng, kita sama-sama mutolaah pelajaran kita, mungkin yang sudah pernah ngaji kitab ini gitu. Ya, kita sama-sama belajar bareng di sini. Tidak ada maksud menggurui dan lain sebagainya. Adapun teman-teman pengen nganggap Babak guru atau apa ya itu silahkan. Yang pengen nganggap Babak temen aja silahkan. Yang pengen nganggap Babak cuma misalkan sekedar apa misalkan terserah. Yang pengen nganggap abang, kakak dan lain sebagainya itu terserah kalian. Ya, intinya Babak nggak pengen dianggap yang berlebihan seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah berjalan sampai bulan kelima ini. Dan insya Allah akan terus berjalan sampai kapanpun, mudah-mudahan. Sampai kapanpun akan terus berjalan dan berlanjut kegiatan kita setiap malam Jumat ini. Ini nggak apa-apa deh, pembukaan kita sambil kayak awali dengan ngobrol-ngobrol biasa dulu. Dan gini teman-teman semua, insya Allah Baba mau pengen seriusin kajian kita. Dengerin, ini serius nih, ini serius. Baba bilang dari hati, Baba bilang juga betul-betul serius dari hati juga. Bahwa pengen betul-betul seriusin kajian kita yang betul-betul punya wadah, yang mana wadah ini terutama untuk orang-orang yang setia nih ya, wadah ini kita jadikan untuk tempat menimba ilmu, tempat untuk kita menebar kebaikan, tempat untuk kita mencarger iman kita, tempat untuk menambah keilmuan kita, pemahaman kita, terutama ilmu agama, terutama ilmu dalam peribadahan dan sebagainya, juga menambah pahala kita. Dan wadah ini kelak mudah-mudahan bukan hanya wadah ini bukan hanya kita bentuk di dunia, tetapi mudah-mudahan kita juga sama-sama mendorong atau menjalankan, membawa wadah ini sampai nanti ke akhirat bersama-sama juga. Dan mudah-mudahan kita juga dikumpulkan dalam satu wadah ini nanti kelak di akhirat bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cita-cita Baba, salah satu keinginan Baba ya, salah satu hajat Baba yang mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Dan memang kajian ini atau wadah ini tidak akan pernah terpecahkan sampai kapanpun, mudah-mudahan, amin. Makanya Baba selalu berdoa, ya Allah, sesibuk apapun beri saya luang waktu untuk terus memberikan dampak positif, memberikan hal positif ke teman-teman semua, untuk merangkul teman-teman supaya ayo ngaji gitu setiap malam Jumat ini. Nah, dan tujuannya yaitu untuk merangkul kalian yang memang kalian itu kadang nggak punya kegiatan. Kalian memang sekolahnya di luar, misalnya bukan dari pondok pesantren latar belakangnya, atau misalnya kalian cuma pernah ngaji itu di kampung doang begitu, dan kalian misalnya masih pengen ngaji ke kampung itu tapi malu begitu kan, datang ke ustadz tersebut tapi udah malu karena yang udah gede, udah ibaratnya beranjak dewasa, tapi merasa masih kurang, masih awam tentang pemahaman ilmu dan sebagainya, masih pengen ngaji fikihnya, ngaji hadisnya, ngaji dan lain sebagainya gitu kan. Untuk menambah ilmu itu mungkin kalian bisa datang ke majelis-majelis ilmu dimanapun dan yang terdekat begitu kan. Kalian bisa datang secara offline di sana, ya, datang secara langsung. Tapi Baba ibaratnya pengen merangkul kalian yang males datang langsung ke majelis, datang langsung ke tempatnya gitu kan, atau tadi itu karena memang kalian masih malu begitu. Baba pengen kalian ngilangin malesnya kalian untuk ayo gitu sama-sama kita ngaji lewat online, walaupun lewat online begitu, supaya kalian ini ya nggak malu gitu, karena emang nggak kelihatan di sini. Kalau di online kan nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan, orangnya nggak kelihatan begitu, tapi kalian bisa ngedengerin isi kajian seperti itu. Nah, Baba niatnya ingin merangkul kalian yang tidak memiliki kegiatan setiap malam Jumat seperti apa, supaya kita yuk punya kegiatan, punya agenda, punya wadah yang kita bawa bersama-sama ini. Nah, untuk poin pentingnya
poin intinya, to the point ya. Kebetulan Baba, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu, Baba itu punya pondok di rumah. Di rumah Baba ada yayasan, ada pondok pesantren, yang mana pondok pesantren itu ya tempat mereka mengaji, tempat mereka menuntut ilmu, anak-anak santri di sana, tempat mereka juga menghafal Al-Quran. Aduh, kok nge-lag ini ya? Suaranya jelas gak? Jelas, Mbak. Suaranya jelas. Ya? Aman ya? Oke. Dan kebetulan, teman-teman, teman-teman yang Babak sayangi semuanya. Dan kebetulan pondok Baba di kampung itu sedang membangun asrama putra, bukan asramanya sih, yaitu tempat majelisnya ya, majelis untuk asrama putra, untuk mereka ngaji, untuk mereka sholat berjamaah di sana, untuk mereka menghafal Al-Quran di sana, untuk mereka menghafal hadis di sana, dan lain sebagainya, untuk mereka ibadah pokoknya. Ya, majelis itu dipakai untuk ibadah, dipakai untuk sholat, dipakai untuk ngaji, yang mana pembangunannya itu belum lancar atau belum dijalankan lagi, belum berjalan lagi karena memang tertunda seperti itu. Tertunda karena memang tidak ada materinya atau tidak ada biayanya, belum ada lagi biayanya. Makanya ditunda. Untuk itu Baba pengen ngebantu orang tua Baba, pengen ngebantu abi Baba yang ada di Lampung. Namanya pondok pesantren di Lampung, di kampung. Kalian tahu sendiri kalau misalkan lagi ngaji di kampung itu suka sinyalnya jelek atau apa, nyangkut ke pohon kelapa, pohon tangkil, ya, pohon duren di sana, ada semua pohon-pohonan di sana ya. Itu di kampung Baba. Baba pengen banget punya etikat baik, ngebantu orang tua Baba yang ada di kampung, ngebantu santri-santri di sana, dan Baba pengen ngajak kalian untuk sama-sama membantu mereka juga, ya, membantu mewujudkan majelis tersebut untuk tempat mereka ngaji, untuk tempat mereka ibadah, untuk tempat mereka sholat. Nah, dan itunya dari mana? Maksudnya caranya gimana, Mbak? Mau ikutan untuk ngasih, atau mau ikutan untuk donasi, mau ikutan untuk infak, sedekah. Nah, jadi insya Allah untuk minggu depan Baba udah briefing semua para admin, teman-teman admin, dan juga Baba pengen briefing juga ke kalian, pengen kasih tahu dari sekarang supaya nggak mendadak ya. Kemarin itu sebetulnya pengen diawali dari minggu ini, cuma Baba pengen kasih tahu dulu, kasih info ke kalian supaya nggak mendadak. Baba pengen nanti minggu depan ya kita ngaji, setiap orangnya nanti diminta infak. Infak itu bukan untuk Baba. Infak itu bukan untuk orang tua Baba. Infak itu yaitu untuk santri dan juga untuk pondok pesantren. Ya, di antara kalian yang pengen ngaji, yang betul-betul pengen ngaji, satu orangnya diminta infak. Nanti mungkin Baba minta pendapat dulu, kalian siapnya berapa? Mungkin satu orang, tapi Baba nggak pengen tinggi-tinggi, nggak pengen yang mahal-mahal, nggak pengen yang terlalu biaya besar. Baba cuma pengen itu aja. Keseriusan kalian dalam ngaji itu di mana gitu kan? Sampai mana sih? Itu kan kalian pengen ngaji nih. Di mana-mana orang kalau pengen ngaji itu pasti harus siap bulgoh namanya. Bulgoh itu adalah bekal. Orang pengen mondok itu pasti di sana mereka bayar untuk SPP dan sebagainya gitu kan. Nah, selama ini Baba yang betul-betul ngebuka kajian ini gratis dan free untuk kalian ngaji sama Baba, betul-betul lillahi ta'ala. Nggak pengen Baba minta uang dari kalian, nggak pengen Baba minta ibaratnya pamrih dari kalian, enggak. Cuma Baba tergerak hatinya untuk membantu santri-santri Baba yang ada di Lampung untuk majelisnya mereka. Makanya Baba gerakan kalian untuk dimintakan infak setiap nanti sebelum ngaji begitu. Dan nanti infak itu akan ditransfernya atau dibayarnya langsung ke admin, atau nanti yang Baba ibaratnya kasih amanah untuk bantu Baba, atau nanti langsung ke rekening yayasannya, seperti itu. Jadi gini teman-teman,
Untuk minggu depan, setiap satu peserta nanti akan dimintakan infak yang betul-betul pengen ngaji, ya. Jadi kalian ada tanggung jawab untuk diri kalian sendiri, bahwasanya, oh saya udah ngeluarin uang nih buat ngaji nih. Jadi saya harus betul-betul yakin, maksudnya saya harus betul-betul semangat nih ngajinya gitu kan. Saya harus betul-betul niat nih buat ngaji nih, gitu kan. Karena kalian udah mengeluarkan uang tersebut, dan uang itu untuk infak, bukan untuk baba. Jadi kalian ngaji, kalian juga sodakoh. Kalian dapat pahala, kalian dapat ilmu, kalian dapat banyak kebaikan di wadah ini atau di kajian baba ini gitu kan. Nah, yang mana nantinya itu semua akan didonasikan atau dialokasikan ke pondok pesantren. Kayak gitu. Kira-kira baba tanya dulu, kira-kira kalian setuju nggak? Halo. Oh, nggak pada bisa ini ya. Ada ini Iya, nggak sih? nggak bisa. Paling Buat di grup ngirim pesan nggak sih? disuruh vote bisa Telegram, ngirim Mbak. pesan. Oh iya, nanti aja di grup ya, di vote Iya. ya. Oke, begitu ya teman-teman, semua jelas ya? Semua jelas ya? Insya Allah semuanya jelas. Dan nanti ya, Bapak pengen betul-betul seriusin juga kajian kita, bukan cuma di malam Jumat aja. Bapak pengen minta ditambah waktunya ke admin juga. Jadi bukan cuma setiap malam Jumat kita ngaji, tapi juga ada di malam-malam yang lainnya. Jadi seminggu ya minimal 2 kali kita ada pertemuan kajian. Kita ngebahas fikih dan juga kita ngebahas hadis. Ya, safinahnya, fikihnya kita kaji, hadisnya juga kitab Usfuriyah kita lanjutkan kajiannya. Seperti itu. Dan nanti Baba juga pengen minta pendapat di antara kalian. Jadi kemarin Baba udah bilang ke admin-admin minta pendapat juga. Nanti nggak semua kajian itu, maksudnya gini, minta pendapat apakah dari setiap kajian yang kita buat itu harus selalu infak atau apa begitu kan? Atau kayak harus mengeluarkan uang dari teman-teman, atau cuma salah satunya saja. Jadi seperti itu, nanti di vote ya teman-teman. Kalian kira-kira setujunya gimana? Kalau misalkan siap dua-duanya kasih infak, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan keberatan, nggak apa-apa. Nanti mungkin ibaratnya ditampung juga kayak gimana teman-teman ngasih masukan, atau Mbak nggak apa-apa Mbak, yang kajian lagi yang satunya berbayar atau kayak infak, yang satunya gratis aja. Tapi walaupun gratis, dibebaskan buat teman-teman yang pengen infak, seperti itu. Ya itu juga alhamdulillah kalau ada masukan seperti itu dari teman-teman. Nanti ya seperti itu, kira-kira kalian siapnya seperti apa. Dan Baba nggak pengen mahal-mahal, nanti kalian di vote juga, kalian siapnya berapa untuk satu orang, ya, untuk satu orang untuk ngaji. Ya kali kalian pelit buat ilmu sendiri, kalian buat ilmu agama susah buat ngeluarin uang atau ngeluarin infak, dan juga ini tuh bukan untuk Baba, bukan untuk gurunya, bukan untuk ustadznya uangnya, tapi untuk apa, nanti ditransfernya ke rekening yayasan, ya, dikirim ke rekening yayasan, dan itu untuk pondok pesantren. Itu untuk pembangunan asrama putra di sana, atau majelis untuk tempat mereka sholat ngaji di sana. Nah, setiap mereka ngaji nanti di tempat itu, insya Allah amalnya, jariahnya akan terus ngalir ke teman-teman semua sampai kapanpun. Kadang kalian ngerasa kayak misalnya lagi ditimpa kesulitan, kesusahan, di saat itu juga Allah kasih kemudahan, di saat itu juga Allah langsung ibaratnya memudahkan urusan kalian. Mungkin itu salah satu amal jariah kalian yang mengalir ke kalian gitu kan, dan Allah langsung balas pada waktu itu. Cuma karena misalnya cuma karena 10.000, cuma karena 15.000, cuma karena 20.000, itu ganjarannya bukan cuma di dunia, tapi nanti ketika kita di akhirat ternyata kita ngerasa amalan-amalan kita ini nggak ada yang pantas buat ibaratnya nyelamatin kita ke surga, dan ternyata ada salah satu amalan yang memang betul-betul nggak kita sadari, seperti kayak gini, infak gini walaupun cuma 10.000, ya ternyata ini nanti yang bakal nolong kita nanti di akhirat atau di surga nanti. Kita nggak akan pernah tahu teman-teman amalan mana yang akan Allah terima. Seperti itu. Kalian buat ngopi, buat shopping, buat belanja, buat yang lain-lain, buat jalan-jalan, bisa siap habis uang juta-jutaan, ratusan ribu, tapi masa buat ngaji, buat ilmu kalian nggak pengen ngeluarin untuk itu gitu. Apalagi ini infak.
Nah, Baba udah bantu kalian, udah meluangkan waktu untuk ngaji, udah 5 bulan ini, dan emang betul-betul lillahi ta'ala niatnya ya, untuk ngerangkul kalian. Masih ya kalian nggak pengen bantu Baba, sekarang Baba pengen ngebantu orang tua, pengen ngebantu santri Baba, kalian nggak pengen bantu Baba. Ya it's okay, nggak apa-apa kalau emang nggak bantu, tapi Baba yakin di antara kalian masih banyak yang mau setia, masih banyak yang mau tetap ngaji, yang masih banyak yang pengen ibaratnya masih terus buat ngaji sama Baba. Dan di antara kalian Baba yakin apa ya, masih banyak yang butuh buat ngaji sama Baba. Seperti itu. Makanya Baba bakal mengeluarkan waktu banyak ke kalian untuk kita ngaji bareng-bareng. Yuk gitu sama-sama supaya ini semua jadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Waduh, terlalu banyak ya, panjang lebar. Jadi intinya seperti itu. Sekarang udah paham semuanya? Insya Allah nanti minggu depan akan diatur semuanya, dan nanti konsep-konsepnya seperti apa nanti para admin yang akan mengurus itu semua. Dan termasuknya ini karena ada kendala juga ya teman-teman, kendala Zoom. Seharusnya 300 orang di sana, nggak bisa cuma karena Zoom-nya itu tadi ada kesalahan. Jadi cuma bisa 100 orang doang. Akhirnya nggak jadi Zoom-nya. Dan itu Zoom-nya berbayar. Dan yang bayar itu admin. Tuh kalian kalau pengen tahu. Nah, maka luar biasa nih admin-admin Baba nih. Ya, Baba juga banyak mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang sudah banyak membantu. Dan itu tadi nanti uang yang kalian infakkan bukan hanya dialokasikan ke pondok pesantren saja, tapi juga nanti untuk sebagiannya untuk biaya kajian kita, untuk berbayar, Zoom berbayar kita. Ya, seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita mulai pembukaan dulu kajian kitab Safinah kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua yang ngaji di sini, yang hadir di sini. Ya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan waktu yang luang, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa melaksanakan rutinitas kita setiap malam Jumat dan juga kajian kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumila hadrati wahi ila syekhi wa syekhina kiram, khususan ila musannif hadzal kitab Safinatun Najah, Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi kalau nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang maparin nikmat agengi Allah in dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi tur kang maparin nikmat ciliki Allah in dalam akhirat fakot. Artinya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebelum kita masuk muqaddimah, sebelum kita membahas muqaddimah atau permulaan dalam kitab Safinatun Najah, kita harus membahas terlebih dahulu yaitu inti atau arti daripada kalimat atau lafaz bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ya. Karena bismillahirrahmanirrahim ini memiliki makna yang sangat luas. Mungkin di antara kalian, di antara kita semua masih banyak yang belum tahu. Tapi setiap ngaji, setiap mengawali ngaji, pasti Bapak jelaskan ini apa arti bismillahirrahmanirrahim. Di antara teman-teman ada yang masih ingat? Kalau masih ingat, alhamdulillah. Kalau misalkan udah lupa lagi, Baba akan jelaskan lagi. Jadi artinya adalah bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani
yang Maha Pengasih. Kalau di sini diartikan dalam coretan kitabnya atau logatan dalam kitab tersebut, Kang maparin nikmat ageng, yang memberikan nikmat yang besar di dunia dan juga akhirat. Jadi Ar-Rahmani itu adalah yang Maha Pengasih. Artinya apa? Allah itu Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Baik itu dia manusia, jin, terus hewan, tumbuh-tumbuhan, iblis, setan dan sebagainya, semuanya. Ya, Allah kasihani mereka, Allah berikan nikmat kepada mereka semua. Ya, termasuk orang yang Islam, orang yang non-Islam, orang yang Konghucu, Buddha, terus Kristen, mau dia Protestan, Ortodoks dan sebagainya, ya. Mau dia Islam, mantan Islam atau mau dia Islam atau mantan Kristen, mantan Buddha, mantan ini semuanya mantan-mantan ya. Itu semuanya dikasih nikmat sama Allah. Itu semuanya dikasihani oleh Allah, ya. Mau kafir, mau Islam, mau Muslim, semuanya dikasih nikmat, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ya di sini disebutkan yang memberikan nikmat yang besar di dunia, yaitu kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya. Maha Pengasih. Tetapi ternyata dalam kitab Bidayatul Hidayah, di situ ada pembagian nikmat kalau nggak salah ya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Baba itu pernah ngaji. Artinya apa? Ngomongin soal nikmat atau berbicara soal nikmat yang telah Allah berikan ke muka bumi ini dikiaskan atau dilogikakan, misalnya ada 10 nikmat yang Allah berikan atau 100 nikmat lah. Kita gambarkan 100 nikmat. Yang mana bukan 100, 10. Bapak dulu ngaji 10 deh. Ya, 10 nikmat. 10 nikmat. Kita bayangkan atau kita gambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 10 nikmat. Yang mana nikmatnya Allah ini semuanya itu ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan atau Allah kasih kepada makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang nanti ketika ia masuk ke dalam surganya Allah. Itu semuanya. Terkecuali satu nikmat yang mana Allah berikan nikmat tersebut yaitu di dunia. Satu nikmat yang Allah berikan di dunia itu Allah berikan kepada semua orang. Itu Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Mau dia Islam, mau dia mantan Kristen, mantan Buddha, mantan Konghucu, mantan-mantan yang lainnya, semuanya dikasih nikmat sama Allah. Ya. Itu dikasih nikmat. Mau dia setan, iblis, terus hewan, tumbuh-tumbuhan, tanaman, semuanya dikasih nikmat sama Allah. Semuanya dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dikasih. Ya, pasti dikasih nikmat. Nikmat itu kan luar biasa, seperti nikmat kita berbicara, nikmat kita melihat, nikmat kita mendengar, nikmat kita menghirup udara, bernafas. Ini nikmat yang nggak bisa kita jangkau, luar biasa ini, ya. Tidak berbanding dengan apa-apa nilainya. Tidak bisa dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya seperti itu. Ini nikmat yang luar biasa. Dan ini semuanya nikmat yang Allah berikan di dunia itu cuma 1% saja. 1% saja. Terus yang 9 itu dikasih kemana, Mbak? Yang 9 itu Allah berikan ke siapa? Yang 9 itu adalah Ar-Rahimi. Apa Ar-Rahimi? Adalah penyayang, Maha Penyayang. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau di sininya di logatannya, di coretannya, turkang maparin nikmat cilik, atau yang memberikan nikmat yang kecil hanya di akhirat saja. Ya. Artinya apa? Allah hanya memberikan nikmat yang kecil dan ternyata ini besar. Nikmat yang kecil di sini karena apa? Disebutkan kecil di sini padahal artinya besar. Karena apa? Karena Allah hanya memberikan nikmat yang kecil dan ternyata besar ini adalah hanya kepada orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang bertakwa, hanya orang-orang muslim yang akan merasakan nikmat tersebut. Makanya kecil disebut kecil. Ya. Karena yang menerima nikmat tersebut, yang menerima nikmat yang 9 tadi, yang besar tadi, padahal itu hanya orang muslim, makanya disebut kecil. Terkhusus
ya, dia khususkan untuk orang muslim, untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa, tidak untuk orang yang kafir, tidak untuk orang yang mantan Islam, artinya murtad, tidak untuk orang yang apalagi orang yang zalim, untuk orang yang dan lain sebagainya, orang yang semuanya itu nggak dikasih sama Allah, terkecuali siapa, yaitu hanya untuk orang Islam. Itu maha penyayangnya Allah. Itu teman-teman artinya. Jadi lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim itu memiliki makna yang sangat luas. Tuh, itu Ar-Rahimi. Tuh. Jadi di sini diartikan nikmat yang kecil itu karena kecilnya itu hanya dikasih untuk orang Islam, padahal ini adalah nikmat yang besar. Yang kecil berarti adalah nikmat yang besar, begitu. Karena di sini nikmatnya Allah yang belum Allah kasih, ya, yang cuma Allah kasih di dunia kan tadi cuma 1. Selainnya adalah 9 nikmat yang masih tersisa. Dan itu semuanya akan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Adalah orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat, kita tahu bahwasanya di surga itu kan ada tingkatan-tingkatan juga. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada surga Firdaus, itu mungkin untuk para aulia Allah. Ada 7 tingkatan surga. Coba yang hafal ada surga apa aja? Yang Bapak tahu ada surga Firdaus, surga apalagi namanya? Itu surga Firdaus itu paling tinggi. Dan kebanyakan di antara kita atau orang-orang yang awam seperti kita ini, orang-orang biasa-biasa aja, itu masuk surganya surga yang paling rendah. Apa itu surga yang paling enggak paling rendah sih? Kayak masih mungkin kayak di bawah rendah lah, sebelum rendah. Itu namanya surga Adnan. Surga Adnan ya, atau Aden. Itu surga yang paling rendah itu ya, isinya kalau kalian tahu itu, kalau Bapak pernah ngaji waktu di pondok tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan di surga. Itu salah satunya surga yang paling kecil saja. Ketika kita misalnya masuk surga, itu kita akan diberikan di sana yaitu tempat. Yang mana tempat tersebut, tempat yang paling kecil di sana adalah gedung. Gedung itu ya, yang paling kecil di sana di surga itu bisa sampai memiliki 7.000 ruangan. Gedung yang paling kecil. Dari 7.000 ruangan itu ada lagi 7.000 tempat peristirahatan. Dari 7.000 tempat peristirahatan tersebut ada lagi dan lain sebagainya, bla 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 bla. Jadi berlipat ganda. Itu sampai sampai segitunya, luar biasa. Dan nanti kita semua yang masuk surga di situ, yang laki-laki akan disediakan yang namanya bidadari, yang perempuan akan disiapkan yang namanya di sana raja. Wow, ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman atau untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi walaupun kita jomblo ketika di dunia, jangan sedih. Kalau kita mati dalam keadaan jomblo, wah, husnul khotimah kita, syahid kita. Nah, nanti kalau udah di surga itu nggak jomblo lagi. Pasti bakal Allah siapkan. Siapa dia? Permaisuri. Siapa dia? Para raja atau kesatria, ya, yang akan menemani kita nanti di surga. Tuh, luar biasa. Ya. Banyak bidadarinya di surga, teman-teman. Ya. Jadi itulah ya perumpamaan. Ya, nikmat yang kecil yang di sini ditulis di Ar-Rahimi ini, nikmat yang kecil yang hanya diberikan kepada orang muslim atau umat muslim, orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan ternyata ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Bahkan ada dalam satu riwayat itu dikatakan ketika kita memakan makanan atau kayak makan buah aja, satu buah yang ada di surga, itu ketika kita makan, buah itu rasanya akan berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi kayak kita misalkan makan buah semangka, tapi kita merasakan kita tuh pengen makan buah semangka, tapi kita juga kayak membayang-bayangi atau kayak berimajinasi bahwasanya buah semangka ini seperti buah sawo. Itu bisa. Rasanya nanti bakal jadi rasa sawo. Atau bahkan ada juga yang mengatakan satu buah itu rasanya bisa menjadi 100 rasa buah-buahan. Padahal cuma satu buah. Itu hebatnya.
di surga tuh. Satu buah memiliki 1000 rasa, 100 rasa. Itu luar biasa. Artinya ketika kita pengen makan buah salak misalnya, tapi kita pengen ngerasain buah salak ini buah durian gitu. Rasanya bakal jadi seperti itu. Yaitu kenikmatan-kenikmatan. Itu cuma baru imajinasi atau kayak kiasan-kiasan ya teman-teman. Saking besarnya nikmat. Artinya gitu. Saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada ahli-ahli surga itu. Jadi seperti itu kiasan-kiasannya. Bukan berarti mengarang-arang, enggak. Kayak misalnya kita melihat ada juga yang mengatakan seperti itu, ya. Saking nikmatnya orang-orang yang ada di surga. Kita misalkan lihat burung apa misalkan, ya pokoknya burung. Terus kita kayak pengen, wah kayaknya burung itu enak buat dimakan. Itu bisa langsung tek ada di depan mata kita tersedia makanan burung begitu. Tinggal dimakan. Itu ajaib sekali, ya. Karena ya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun kata Allah jadi ya jadi. Itu. Bahkan di dunia aja banyak sekali kita merasakan keajaiban. Banyak sekali kita melihat keajaiban, keanehan atau sesuatu hal yang mustahil gitu kan kita lihat, tetapi ternyata itu nggak mustahil bagi Allah. Kun fayakun kata Allah jadi ya jadi. Gitu apalagi di surga. Tuh. Nah, itu ya. Satu hal yang sangat ajaib ya. Makanya orang-orang yang ibaratnya menjadi kekasihnya Allah, para aulia Allah, para ulama atau misalkan para wali begitu kan, atau bahkan para anbiya, para nabi, itu mereka semua diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang ya itu ya gampang mudah bagi Allah, seperti Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat yaitu berupa dia bisa membangkitkan mayit yang sudah meninggal atau mayat yang sudah meninggal beribuan tahun gitu kan, terus bisa dibangkitkan, bisa hidup kembali, bisa gampang dan sebagainya. Mujizat-mujizat yang lainnya banyak sekali. Nabi Musa bisa membelah laut ketika dikejar oleh oleh Firaun. Juga Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh api yang begitu besar. Juga siapa lagi? Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan hiu, ya, tapi bisa muntah kembali kan hiunya gitu kan, nggak jadi makan dia. Atau bahkan ikan hiu yang telah makan Nabi Yunus itu menjadi salah satu hewan yang akan nantinya menjadi penghuni surga. Itu luar biasa. Banyak sekali keajaiban itu. Artinya apa? Semua keajaiban, semua mukjizat yang Allah berikan kepada para anbiya, juga karomah yang Allah berikan kepada para waliullah, para kekasihnya Allah, itu semua mudah bagi Allah. Kun fayakun, apalagi di surga. Seperti itu teman-teman semua. Gambarannya kayak gitu. Inilah Ar-Rahimi. Ini kalau kita bahas secara luas, apalagi dengan kitab-kitab yang lengkap, wow. Tidak akan pernah ada selesainya, tidak akan pernah ada habisnya kalau ngomongin nikmatnya Allah. Kayak gitu, luar biasa. Nikmat banget kan di surga. Dari kasih kayak gedung yang paling kecil aja tadi gambarnya seperti itu. Dalam satu gedung memiliki berbagai ruangan. Dalam satu ruangan memiliki berbagai tempat untuk istirahat. Dalam setiap tempat peristirahatan di rumah tersebut, itu satu persatu ada bidadarinya. Setiap satu ruangan memiliki bidadari yang siap untuk melayani kita semua. Waduh, langsung menghayal. Gimana bidadari di surga ya? Ya, orang yang paling cantik di dunia aja, aduh, luar biasa. Apalagi ini bidadari. Bidadari itu orang yang wanita paling cantik di surga nanti. Yang nggak ada yang jelek lah di surga. Ya, bidadari. Seperti itu. Ya teman-teman semua. Nah untuk kalian makanya yang buat kalian yang masih para jomblo, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Ya, kalian sekarang harus fokus ngaji, fokus untuk ibadah, fokus perbaiki amalan-amalan kalian, ya supaya apa? Supaya kalian menjadi pribadi yang baik, yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, dan nantinya kelak akan Allah berikan balasan mengenai surganya Allah, dan nanti kalian akan bertemu dengan pasangan kalian nanti di sana di surga. Seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang sudah memiliki istri, orang yang sudah memiliki pasangan ketika di dunia,
maka nanti yang akan dijadikan bidadari adalah istrinya dia. Yang akan dijadikan bidadari adalah pasangannya dia. Seperti itu. Dan itu lebih cantik daripada bidadari-bidadari yang lainnya. Walaupun ketika di dunia istrinya misalnya hidung kadang Hajar Aswad. Kalian tahu hidung? Ya, istrinya misalnya wah aswadun, hitam seperti Hajar Aswad. Ya, kayak aduh, pokoknya dipandang aja cuma kelihatan giginya doang misalnya. Ya, kalau dipandang dari jauh ya udah nggak kelihatan apa-apa kecuali dia pakai mukena. Kalau pakai mukena kelihatan kayak kuntilanak dong. Kuntilanak kayak pocong. Waduh, bahaya nih ngomongin pocong malam Jumat. Enggak bahaya. Jangan takut sama setan. Tinggal baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kabur dia nanti. Intinya seperti itu ya. Luar biasa. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita ya, dan ternyata Allah hanya memberikan satu nikmat saja di dunia dan nikmat tersebut dibagi-bagi kepada semua orang ya. Dan ternyata 9 nikmat lagi yang akan Allah berikan hanya kepada orang muslim, orang yang bertakwa nanti di mana? Yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada ahlul jannah, termasuk daripada orang-orang atau hamba-hambanya Allah ya. Hambanya Allah yang menjadi orang yang beruntung, menjadi hamba yang beruntung, hamba yang bertakwa, dan kelak nanti Allah akan berikan kebahagiaan kita, kebahagiaan yang abadi, yaitu di mana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita mengaji setiap malam Jumat, berkah kita istiqomah ngaji setiap malam Jumat, mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kita ya, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah kita dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari amalan tersebut, amalan ini ya menjadi saksi. Mudah-mudahan nanti kelak di yaumil qiyamah kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu baru ngomongin bismillahirrahmanirrahim. Belum lanjut ke yang lainnya. Nanti insya Allah baru kita masuk ke kajian fikih. Nah, sedikit Bapak pengen ngebahas tentang siapa namanya musonif atau pengarang kitab daripada kitab Safinatun Najah atau kitab fikih Safinatun Najah ini, namanya adalah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Hadrami itu ibaratnya nama lakobnya beliau atau nama julukannya beliau karena beliau lahir di Hadrami. Hadrami itu di mana? Hadramaut. Di mana Hadramaut? Di Yaman. Ya, betul di Yaman. Karena beliau tinggal lahirnya di sana di Hadrami, jadi Al-Hadrami. Seperti Bapak lahirnya di Lampung, jadi Al-Lampungi itu nama lakob. Karena waktu di pondok itu sering ibarat dipanggil sama guru, Lampungi seperti itu. Lampung gitu. Jadinya akhirnya jadi lakob dari mulai Bapak di pondok itu. Dan itu Bapak ibaratnya bangga sekali gitu kan, sampai sekarang ternyata itu jadi ikon Bapak kemana-mana. Dan itu juga tafaulan atau tabarukan. Tabarukan itu kayak supaya tabarukan itu mengalap berkah ke salah satu ulama, yang mana ulama tersebut adalah ulama karismatik, ulama yang paling masyhur di Nusantara, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah ulama yang paling masyhur di Nusantara dan termasuk pemimpin ulama Hijaz, pemimpin ulama daripada luar Arab. Itu beliau. Namanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau asalnya dari Banten, Tanara, dan beliau meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Banyak sekali karangan-karangan kitab beliau, termasuk karangannya adalah banyak karangan-karangannya seperti kitab-kitab Nasoihul Ibad, itu juga karangan beliau. Terus juga ada kitab-kitab tafsirnya, terus nahwunya dan sebagainya, banyak sekali karangan-karangan daripada Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Makanya Bapak ngambil tabarukannya dari situ. Kalau beliau kan dari Banten, Al-Bantani. Kalau Bapak dari Lampung, jadi Al-Lampungi. Seperti itu. Mudah-mudahan ya, walaupun jauh sekali ya, ibaratkan langit dan bumi, mudah-mudahan dengan mencantumkan lakopnya seperti itu, Bapak juga bisa dapat kecipratan berkahnya, kecipratan ilmunya, walaupun sedikit gitu. Nah itu kalau pengen tahu kenapa Al-Lampungi gitu. Karena lahirnya dari Lampung. Seperti ini pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Sumair atau Sumair
Al-Hadrami, Hadramaut. Hadramaut Yaman. Nah, jadi seperti itu. Beliau lahirnya di Yaman dan beliau di sana terkenal dengan ulama tasawuf, ulama yang ibaratnya ahli fikih, juga ulama di bidang yang lain-lainnya banyak, ulama ahli Quran dan sebagainya. Ya, beliau ini sangat masyhur sekali namanya, atau bahkan beliau ini juga dikenal sebagai politikus pada masanya waktu itu, sehingga beliau itu dekat dengan kerajaan, dekat dengan orang-orang kerajaan. Ya, orang yang alim sekali beliau ini, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Bahkan dalam satu riwayat, dalam satu kisah dikisahkan itu bahwasanya musannif kitab Safinatun Najah ini, Syekh Salim ini, saking alimnya beliau itu beliau bisa menghatamkan Al-Quran ketika beliau sedang melaksanakan tawaf. Jadi lagi tawaf, kalian tahu kan tawaf itu cuma 7 kali putaran. Itu dalam 7 kali putaran, dalam tawafnya, Syekh Salim ini, atau pengarang kitab Safinah ini, khatam Al-Quran. Luar biasa. Kita khatam Al-Quran berapa tahun sekali? Atau sampai sekarang belum pernah khatam? Jauh guys. Makanya kenapa beliau ini luar biasa alimnya. Ya, makanya jangan main-main nih. Kita ngaji kitab ini bukan main-main, karena kita ngaji ibaratnya karya-karyanya orang-orang yang alim, orang-orang yang betul-betul luar biasa keilmuannya, luar biasa kewaliannya, luar biasa ya beliau ini adalah waliullah, kasih Allah, seperti itu. Hebat itu ilmunya. Bayangin 7 kali tawaf, ya, maksudnya dalam tawaf 7 kali beliau hafal Al-Quran. Itu saking luar biasanya. Ini salah satu karomah, teman-teman. Gak mungkin ya orang seperti kita, orang biasa seperti kita, ya bisa seperti beliau ini gitu. Ya, selain Allah berikan karomah, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keistimewaan kepada siapa? Kepada para waliullah, kepada para kekasihnya Allah. Kalau bukan waliullah, kalau bukan kekasih Allah, kalau bukan ibaratnya orang yang luar biasa ilmunya, ya, derajatnya tinggi di sisi Allah, nggak akan bisa seperti ini gitu. Orang biasa-biasa aja nggak akan bisa. Siapa yang mampu? Ya, ibaratnya sekali tawaf, luar biasa, khatam Al-Quran. Itu merupakan satu karomah, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan kepada para walinya atau para kekasihnya. Itu tadi kayak ya luar biasa hebatnya Allah memberikan nikmat kepada para waliullah atau para kekasihnya Allah. Kun fayakun, kata Allah. Gampang. Itu hebatnya yaitu pengarang kitab Safinah ini, Syekh Salim bin Sumair. Dan yang lebih hebatnya lagi, yang lebih terkejutnya lagi ketika Bapak baca biografinya beliau, ya. Beliau ini, Syekh Salim ini, jadi Bapak tadi kan bilang beliau ini salah satu pengamat politik juga pada waktu itu, atau salah satu politikus, orang yang betul-betul ngerti, paham dengan politik juga pada masanya, sehingga beliau ini dekat dengan kerajaan pada waktu itu. Akhirnya raja ini ibaratnya menjadikan beliau sebagai penasihat kerajaan. Dan ketika dalam kerajaan tersebut berjalan terus seperti itu, ya, Syekh Salim ini menjadi penasihatnya. Akhirnya dalam satu waktu si raja ini yang awalnya humoris, ya, maksudnya humoris, yang awalnya harmonis, hubungan antara raja dengan Syekh Salim, ya, ternyata lama kelamaan ada juga pemicu utama yang menjadi konflik daripada mereka, ya. Ada berbeda pendapat, ada berbeda pandangan, ya. Akhirnya mereka terpecah belah, tidak menyatu lagi, tidak bersama-sama lagi. Syekh Salim akhirnya mengundurkan diri dari kerajaan, dan Syekh Salim akhirnya hijrah dari Yaman kemana? Yaitu ke India. Tapi di situ di India tidak dijelaskan beliau itu seperti apa langkah-langkahnya dalam hijrahnya, atau ibaratnya dalam dakwahnya di sana di India. Dan ternyata setelah dari India, hijrahnya beliau kemana? Dari India hijrah lagi nih. Hijrahnya ke Batavia. Batavia itu, kalian tahu nggak Batavia? Batavia itu asal katanya dari Betawi. Betawi itu adanya di mana? Orang-orang Betawi itu di Jakarta. Allah yarham, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita sedang mengkaji kitab Safinah ini. Pengarangnya
bukan dari maksudnya pengarangnya itu ada di negeri ini, ada di negara kita. Dan dikabarkan atau dilihat dari biografinya beliau itu meninggal juga, dimakamkannya juga di Jakarta, teman-teman. Allah, Baba tuh kaget pas baca biografinya itu. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Luar biasa. Baba pas baca tadi merinding. Ya Allah, ternyata beliau meninggalnya di Jakarta, dimakamkan di Jakarta. Beliau juga ketika di Batavia, ketika di Jakarta, itu sempat menyebarkan ininya juga, dakwahnya juga, mensyiarkan agama-agamanya Allah. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga beliau sempat juga ke Jawa, ke tanah Jawa, di sana juga sama, mensyiarkan, menyebarkan agamanya Allah di sana. Setelah itu beliau memantapkan dirinya di Batavia atau di Jakarta. Setelah itu beliau sampai meninggal di Jakarta dengan banyaknya jamaah atau banyaknya para, bukan pengikut ya, jamaahnya beliau yang betul-betul cinta dengan beliau. Banyak di Jakarta. Berbiasa. Ya, itu hebatnya. Ya, mungkin ini salah satu daripada Syekh Salim ini, Allah alam beliau ini masih keturunan Rasul atau tidak. Sepertinya, tapi kayaknya sih masih ada apa ya, sanad ke sana ke Rasulullah. Ya mungkin itu salah satunya. Banyak yang kita temui sekarang. Oh iya, pasti kalau Yaman tuh pasti banyak sih habaib. Yang sekarang mungkin kita bisa rasakan keilmuannya ya, dari murid-muridnya atau mungkin dari keturunan-keturunannya ya, siapa dia itu cucu-cucunya Rasulullah. Para habaib di Indonesia kan banyak sekali habaib. Ya, ini luar biasa. Itu pasti. Bapak yakin sekali salah satu daripada keturunannya beliau ini ada di Indonesia sekarang. Ada pasti. Karena makamnya beliau juga di Jakarta. Beliau meninggal pada tahun 1855 Masehi. Itu teman-teman, biografi sedikit mengenai siapa, yaitu pengarang kitab Safinatun Najah yang akan kita kaji, yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Mudah-mudahan ya Allah tempatkan beliau di tempat yang layak, di tempat yang istimewa, di tempat yang baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang sedang mengkaji ilmunya mendapatkan keberkahan, kemanfaatan ilmu ya, dapat ilmu yang bermanfaat, serta kita bisa mengamalkan ilmunya beliau. Juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau, dan mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dengan beliau, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin segitu aja dulu kajian kita ya, pelajaran kita pada malam hari ini. Ini baru pembukaan, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari bersama. Insyaallah, doain Babak mudah-mudahan diberikan kesehatan terus, supaya kita istiqomah terus ngajinya. Kalau minggu depan masih pada semangat kayak gini ngajinya, masih pada rame ya, nanti mungkin kita beli apa namanya tuh untuk peserta di Zoom itu ya, bisa lebih banyak lagi space-nya atau ya itunya ya, supaya lebih banyak lagi peserta. Kalau misalkan tadi 300 orang itu kan biasanya pesennya cuma 300 orang, karena yang biasanya kalau ngaji biasa itu paling cuma 200 atau lebih dikit lah gitu kan. Makanya biasanya admin cuma beli yang 300 tiap minggu itu, makanya terbatas. Nah biasanya kalau udah Babak promosiin lagi nih, udah kayak dikasih info lagi di story, pasti rame lagi. Nanti nggak tahu minggu depan kalian pada kemana lagi. Mungkin sekarang rame tadi sampai 400 orang. Nanti nggak tahu minggu depan pada kemana. Sebagian ada yang menghilang, sebagian ada yang sudah malas, sebagian ada yang kemana, tidak tahu. Jadi hanya sebagian sedikit saja, sebagian kecil saja yang betul-betul istiqomah, yang betul-betul niat buat ngaji, niat buat menuntut ilmu, niat buat setia. Setia nggak tuh? Ya mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, minggu-minggu selanjutnya nanti kita akan buat jadwal bukan hanya di malam Jumat, tapi juga di malam yang lainnya. Nanti belum kita obrolin lagi, dan nanti minta pendapat juga dari kalian, kira-kira bagusnya malam apa, kalian siapnya malam apa. Jadi kita buat 2 jadwal setiap 1 minggu. Oke, seperti itu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Babak pengen main futsal.